Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurrahma, digit NIM terakhir saya 108, saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Angkatan 2025. Pada kali ini, saya akan membuat video CAD-CAM di modul ketiga. Nah, di modul ketiga ini agak berbeda dari modul kedua dan pertama, yang dimana modul pertama dan kedua itu kita mendesain dua dimensi di SolidWorks, sedangkan di modul ketiga ini kita sudah mulai memasuki ke desain tiga dimensi untuk ke SolidWorks-nya. Tanpa berlama-lama, mari saja kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman, di sini kita udah ada di modul ketiga. Di sini ada beberapa gambar, yaitu ada gambar A, B, C, dan D. Selanjutnya ada gambar B, gambar C, dan yang terakhir gambar D. Nah, di sini nanti kita akan buat satu-satu gambarnya di SolidWorks. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut aja kita ke SolidWorks-nya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman dapat pilih sketch, lalu pilih top plan. Nah, kalau udah di sini aku mau gambar yang A dulu, yang ini. Nah, di sini kan ada keterangannya teman-teman, satu unit sama dengan 10 mm. Artinya satu kotak ini itu 10 kebesarannya. Jadi teman-teman dapat lihat ukurannya itu dari kotak-kotaknya ini. Misalnya ini ada 1 2 3 4 5, artinya ada 50, dan ke tingginya itu ada 1 2 3 4 yang artinya ada 40. Selanjutnya kita buat sini, kita ke rectangle, kita pilih garisnya. Kalau udah, kita smart dimension. Nah, ini itu 50. Selanjutnya panjangnya itu panjangnya itu ada 1/3, 40. Nah, oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita ke features, lalu ke extrude boss and base. Nah, selanjutnya ini 10 mm itu adalah ketebalannya. Kita centang. Nah, kalau udah, kembali ke sketch, lalu pilih kita mau gambar bagian mana. Yang pertama aku mau pilih gambar atasnya dulu. Ini dapat saya teman-teman lihat lagi. Di sini aku bakalan mau gambar yang ini. Yang itu ada 3 dan ini 2. Nah, pertama kita pilih yang corner rectangle lagi. Setelah itu kita atur kebesarannya. Selanjutnya kita kasih smart dimension. Ini lebar itu 30, lalu panjangnya 20. Nah, setelah itu kita kembali ke features, lalu ke extrude boss and base. Nah, selanjutnya ini kita centang lagi. Nah, setelah ini tampilannya. Setelah itu kembali lagi untuk gambar di sampingnya. Kita pilih sketch, lalu kita pilih rectangle lagi. Setelah itu kita gambar panjangnya itu sesuai teman-teman, berarti 20, sini 20. Kita langsung aja ke features, lalu extrude boss. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Teman-teman dapat lihat ini kan lebih tinggi dari samping-sampingnya, yang artinya dia itu berarti ada 30 ketebalannya. Karena tadi udah nambah yaitu 20, jadi kita tambah aja 20 biar jadi 30. Nah, selanjutnya kita centang. Setelah itu ke gambar yang ini. Kita pilih sketch lagi, lalu pilih di sini. Setelah itu kita kasih rectangle. Kita gambar 20. Nah, setelah itu langsung aja ke features lagi, extrude. Lalu kita pilih yang ini, diganti ukurannya 10 ya teman-teman. Nah,
penampilannya begini ya teman-teman, sama seperti pada gambar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke gambar kedua. Nah, bisa dilihat gambar kedua yang B itu yang ini tuh gambarnya agak sama seperti yang A, tapi beda di bentuknya aja. Jadi kita lihat lagi, ini panjangnya itu ada 50 dan lebar itu ada 50 dan panjang itu 40. Jadi kita ke sketch, lalu kita pilih yang top line. Setelah itu kita pilih yang corner rectangle. Nah, selanjutnya kita ukur di smart dimension, itu 50, sedangkan yang ini 40. Oke, kalau udah kita ke features, lalu ke bagian extrude dengan ketebalan 20. Setelah itu kita kembali ke sketch, pilih bagian atas. Ini aku bakalan gambar bagian yang ini dulu, dimana ini ketinggian itu 30 dan lebarnya itu 20. Rectangle lagi. Oke, selanjutnya kita kasih smart dimension. Di sini itu 40, sedangkan yang ini 20. Nah, oke, kalau misal udah, sini kita ke bagian features lagi, lalu ke extrude, kita tambahin ini jadi 20 biar jadi 30 mm. Nah, selanjutnya dapat lihat teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kan bentuknya segitiga ya, miring, sedangkan di sini kotak. Nah, kalian teman-teman bisa pakai extrude cut. Setelah itu kita cut ke bagian ini. Setelah itu kita pencet yang ini. Control segitiga. Nah, kalau udah kita centang. Nah, lihat temannya. Oke, selanjutnya itu aku akan membuat yang ini. Di sini berarti 20 ya, 20. Kasih ke 20. Oke, setelah itu kita kasih smart dimension aja, ini 20. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi ke sisi kanan kirinya biar dia menutupi. Kalau udah, ke bagian features, lalu ke extrude box. Selanjutnya kita centang. Nah, gambarnya udah sampai ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke bagian gambar C. Dapat lihat teman-teman, gambar C ini lebarnya ada 40 dan panjangnya ada 40. Kita langsung ke sketch, lalu pilih bagian yang top line. Setelah itu kita ke gambar rectangle lagi, sesuaiin aja. Selanjutnya kasih smart dimension 40, dan ini juga 40. Oke, setelah itu kita ke bagian features lagi, lalu ke extrude. Yang ini kita pilih ketebalannya yaitu 20. Kita tulis di sini 20.
gambar sampingnya. Nah, lihat teman-teman, ini gambar sampingnya itu kayak bolong gitu ya teman-teman, dengan jarak 10-10 dari atas dan ke samping. Ini biar mempermudah aku juga, biar dia simetris, aku bakalan pakai center line. Setelah itu kita ke bagian feathers, lalu ke extrude cut. Nah, karena dia ini bolongnya itu sampai ujung, berarti di sini ada 40. Jadi ketebalannya itu kita pilih yang 40. Nah, ini biasa teman-teman. Selanjutnya kita akan ke atas, ke bagian yang dia diberi lingkaran. Ke sketch bagian atas, lalu biar kira-kira di sini ada 10, mau kasih center line. Nah, sini kita ke smart dimension dulu. Ukur dia 20. Oke. Selanjutnya kita ke bagian feathers, lalu ke extrude. Nah, ini panjangnya kita pilih yang 20. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, gambarnya udah sama. Oke teman-teman, karena bagian A, B, dan C nya itu sudah selesai, di sini kita bagian yang D di part A. Gambarnya seperti ini teman-teman. Di sini bisa lihat lebarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan panjangnya ada 1, 2, 3, 4, berarti 60, 40. Di sini kita ke sketch dulu, lalu kita pilih yang top line. Setelah itu kita gambar rectangle-nya. Itu kita ke smart dimension, dimana ini ada 60, lalu panjangnya ada 40. Ya, oke. Setelah itu kita akan ke gambar yang ini nih. Ini ada 1, 2, 3, lalu ini ada 1, 2. Oh ya, sorry, untuk ketebalannya itu ada 30. Kita di sini ke itu dulu, feathers, lalu ke extrude, lalu ini panjangnya pilih 30. Selanjutnya kita pilih ke sketch, gambar yang atas. Kita kasih smart dimension aja untuk 30. Selanjutnya ini berarti 10. Nah, kita ke extrude cut, seperti ini diukur ke 10. Sesuai gambar teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian sketch gambar sampingnya. Di sini berarti gambarnya 20. Kita smart dimension itu 20. Selanjutnya itu 10. Lebarnya itu 10. Oke. Setelah itu kita ke feathers, lalu ke extrude cut lagi. Ya, ini dikurang 10. Oke, gambarnya udah sama. Selanjutnya tinggal pilih gambar lingkaran yang ada di tengah sini. Ini jaraknya dia 10, 10, 10. Oke.
Jadi kita ke sketch lagi, lalu aku mau pakai center line Oke, untuk selanjutnya kita ke feathers lagi, lalu ke extrude cut. Nah, karena dia di sini gambar itu bolongnya sampai ke bawah, berarti kita pilih kedalamannya itu 30. Oke, setelah itu, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya udah sama ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke gambar yang B. Nah, ini gambar B teman-teman dapat lihat. Setelah itu, pertama kita ke sketch dulu, lalu ke top line. Nah, selanjutnya di sini mau bikin center line sepanjang 114. Kalau udah, di sini aku mau buat strike slot. Karena tadi ada diameter 32, berarti di sini tuh 64. Nah, kalau udah kita kasih smart dimension. Selanjutnya yaitu kita buat lingkaran dengan diameter 22. Kita kasih smart dimension lagi. Nah, selanjutnya di sini kita ke feathers, lalu ke extrude boss. Nah, di sini kita pilih ketinggiannya itu 19 ya. Sebentar. Ya, 19. Setelah itu kita kalau bisa udah, selanjutnya kita ke sketch, lalu kita gambar di bagian atasnya buat gambar si ini nih yang di atas ini. Kalau udah, saya mau pakai center line. Di sini kita ke feathers lagi, ke extrude boss, dan di sini itu 45. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini kita tinggal bikin garis ini di sini. Kita langsung ke sini, lalu ke sketch bagian ini. Selanjutnya kita pilih segitiga. Ini asal aja dulu teman-teman. Nah, kalau udah kita ke smart dimension. Ini dikasih jarak sebesar 13. Oke, ini juga ini. Nah, ini kita kasih 13. Oke. Setelah itu terus lagi sini. Oke. Selanjutnya kita ke feathers, lalu ke extrude cut. Setelah itu di sini kita pilih yang offset. Yang ini kita tulis 13.
38. Nah, nanti tinggal garis. Oke. Nah, sesuai teman-teman di gambarnya dan di gambar. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya yaitu gambar yang C. Di sini aku udah pilih sketch-nya dan aku pilih yang front line. Setelah itu lanjut aja, aku awal-awalnya pakai center line dulu. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat sendiri apa yang akan aku lakuin sampai gambarnya ini jadi. Nah, oke teman-teman, di sini dapat dilihat kalau gambarnya itu udah jadi dan udah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, yang terakhir yaitu gambar D. Nah, di sini aku langsung aja ke sketch dan pilih top line. Nah, selanjutnya teman-teman dapat dilihat videonya apa yang selanjutnya aku gambar sampai gambarnya itu jadi sesuai dengan yang modul berikan.
Nah, teman-teman dapat dilihat kalau gambar terakhir kita udah jadi dan udah sesuai dengan yang ada di modul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.